Dijemput Mercedes. Ya. Sekarang lagi ada di Masjid Eyüp Sultan. Tempat ini termasuk salah satu kawasan yang paling dihormati di Istanbul. Di dekat masjid ini terdapat makam Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya posisi penting dalam sejarah Islam. Makanya orang yang datang ke sini bukan cuma wisatawan, banyak juga peziarah dari berbagai negara yang memang datang untuk berdoa dan merasakan suasana spiritual di tempat ini. Lanjut ke salah satu tempat paling ikonik di Istanbul, yaitu Hagia Sophia. Jujur, tempat ini punya rasa yang beda karena Hagia Sophia bukan cuma bangunan bersejarah biasa. Tempat ini seperti saksi panjang perjalanan Istanbul dari masa ke masa. Awalnya Hagia Sophia dibangun sebagai gereja besar pada masa Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1453, bangunan ini kemudian berubah fungsi menjadi masjid. Lalu pada masa Republik Turki, Hagia Sophia sempat dijadikan museum sebelum akhirnya kembali difungsikan sebagai masjid. Jadi begitu berdiri di depan bangunan ini, rasanya bukan cuma melihat arsitektur yang megah. Kita seperti sedang melihat lapisan sejarah yang panjang banget. Di dalamnya elemen Bizantium dan Ottoman bisa terasa berdampingan. Ada kubah besar, kaligrafi Islam, dan jejak seni lama yang membuat tempat ini terasa sangat unik. Menurut Gangga, Hagia Sophia ini salah satu tempat yang wajib banget dikunjungi kalau ke Istanbul. Bukan cuma karena terkenal, tapi karena tempat ini benar-benar menggambarkan Istanbul sebagai kota yang berada di antara banyak peradaban.
Ya, saya berada di depan sebuah masjid di Istanbul, Turki. Ya, sebelum saya menunjukkan tempatnya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dulu menggunakan satu pak kartu berwarna merah ya di sini. Satu pak kartu remi ya dengan punggungnya warna merah. Oke. Jadi kartu-kartu ini punggungnya warna merah dan saya akan coba bagi dua tumpukan ya. Akan saya buat menghadap ke atas dan ke bawah. Nah, ini coba Anda perhatikan, ini saya akan acak-acak, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas, ke bawah ya. Saya akan buat ini selang-seling ya. Perhatikan ya. Oke. Jadi ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah gini. Lihat. Ya. Oke. Ya, jadi menghadap ke atas, menghadap ke bawah, 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 langsung sampai di sini satu pak. Ya. Saya lakukan ini sampai satu pak ini full. Oke ya. Oke. Menghadap ke atas, menghadap ke bawah, menghadap ke atas, menghadap ke bawah ya. Jadi betul-betul saya lakukan dengan perfect shuffle ya. Jadi ngadep ke atas, ngadep ke bawah, ngadep ke atas, ngadep ke bawah, ngadep ke atas, ngadep ke bawah. Ya, terus ini seperti ini. Okay. Nah, kalau Anda perhatikan, ini semua kartu ya sudah teracak, ada yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Oke. Nah, di sini kita akan buat ya, kita akan buat semuanya satu arah. Saya akan buat semuanya satu arah menghadap ke bawah semua ya. Jadi ini kan masih menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Ini kan saya buat menghadap ke bawah semua. Perhatikan, 1, 2, 3. Sekarang semuanya menghadap ke bawah ya. Oke, jadi semua kartu di sini sudah menghadap ke bawah ya. Oke. Nah sekarang kalau Anda perhatikan di sini ya, semuanya sudah menghadap ke bawah ya kan. Nah, sekarang kartunya kita buat punggungnya berubah jadi warna biru semua ya. Percaya apa enggak kalau satu pak ini dia akan berubah jadi warna biru semua. Nah, oke. Nah, jadi semuanya sekarang sudah jadi warna biru ya, semuanya sudah jadi warna biru nih sekarang. Nah, kenapa kok saya membawakan sulap yang merah jadi biru? Karena di sini adalah Blue Mosque ya, yang masjid yang terkenal dengan nama Blue Mosque atau Masjid Biru. Oke, kita akan masuk ke dalam. Oke. Guys, sekarang Gangga sudah sampai di Blue Mosque atau Masjid Biru. Ini salah satu landmark paling terkenal di Istanbul. Bahkan mungkin kalau orang membayangkan Turki, salah satu gambar yang langsung muncul di kepala adalah masjid ini. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Ahmed I sekitar awal abad ke. Dari luar aja bangunannya sudah kelihatan megah banget, dengan kubah besar dan deretan menara yang menjulang tinggi. Tapi begitu masuk ke dalam, rasanya lebih kagum lagi. Skalanya besar, detail arsitekturnya halus, dan suasananya tetap terasa sakral. Walaupun banyak orang datang untuk melihat keindahannya.
Okay. Yeah, come. So this is a 1 lira, 1 lira, 1 lira. Okay. So I need to. You play card, no? No. Yeah. So do you want any card I take? What card you like? No, I mean. One. Yeah. One. Okay. Let me try to find. I need four one. Okay. So okay. Wait 1 second. I need one. And the last one is okay. Blue. As you is Like blue. no. This is the coin travel. I call this. I call this a sleight of hand with the coin travel. See, now let's take one coin from here, and I try to make it travel this coin into this in this position. Okay, now see, now it travels from this to this. Yeah. Okay, this one. Yeah, here. Okay, now it comes like this. Yeah. Okay, now the last one here and here. 1, 2, boom, like this. Selanjutnya kita lanjut ke Galata Tower. Kalau tadi kita banyak mengunjungi tempat-tempat dengan nuansa religius dan spiritual, sekarang kita datang ke salah satu ikon kota yang punya cerita berbeda. Menara ini sudah berdiri sejak abad pertengahan dan dibangun ulang oleh komunitas Genoa yang dulu tinggal di kawasan Galata. Kali ini saya berada di Bosporus Cruise, yaitu di kapal pesiar untuk makan malam, untuk dinner cruise istilahnya. Nah, jadi di sini perpaduan antara kultur Asia dan Eropa membaur jadi satu. Nah, uniknya ya, perairan Bosporus ini memisahkan antara benua Asia dan Eropa. Ya, saya umpamakan dalam kartu ya, saya bawa 6 kartu di sini. Ya. Jadi kartu di sini merah hitam ini perpaduan kultur yang campur jadi satu. Tapi karena kita berada di Bosporus Cruise, ya, ini kita berjalan di antara dua benua. Ya. Jadi kita berjalan di antara benua Asia dan benua Eropa, seperti itu. Jadi ini memisahkan gitu ya. Nah, kalau kita satukan lagi seperti ini, kulturnya tercampur lagi jadi satu. Ya, mix. Ya, gitu ya. Jadi ada merah hitam ya, merah hitam gini. Ya, ketika kita satuin gini lagi dan kita berada di perairan Bosporus ini, kita berada di antara dua benua seperti ini, benua Eropa dan benua Asia. Oke, dengan demikian perjalanan saya di Turki ya ini berakhir di sini, dan saya akan menikmati makan malam di Bosporus Cruise sambil menikmati jalur antara Asia dan Eropa, dan inilah di sini di perairan Bosporus. Sekarang lagi menikmati Bosporus Cruise. Ini salah satu cara terbaik buat melihat Istanbul dari sudut yang berbeda. Dari atas kapal kita bisa melihat perpaduan masjid, istana, bangunan tua, rumah-rumah di tepi selat, dan kehidupan kota yang berjalan santai di sepanjang Bosporus. Yang bikin Bosporus istimewa adalah posisinya. Selat ini memisahkan sisi Asia dan Eropa, tapi di saat yang sama juga menghubungkan keduanya. Selama ribuan tahun, jalur ini jadi salah satu rute penting untuk perdagangan dan pelayaran. Jadi sambil menikmati angin dan pemandangan, sebenarnya kita juga sedang melewati salah satu jalur laut paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Istanbul dari darat sudah indah, tapi dari
laut rasanya punya pesona yang beda lagi. Oke, saya Gangga Mas Koditos. Kita ketemu lagi kapan-kapan.